Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam rutinitas kerja yang membosankan, jauh dari karir impian yang selalu kamu dambakan? Mungkin kamu merasa jalanmu menuju kesuksesan masih buram dan tak tahu harus mulai dari mana. Jangan khawatir, meraih karir impian bukanlah mimpi di siang bolong. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa menggapai puncak karir dan meraih kesuksesan yang selama ini kamu dambakan. Temukan kunci-kunci penting untuk membuka pintu menuju karir impianmu, mulai dari mengenali potensi diri, membangun jaringan yang kuat, hingga mengembangkan skill yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Siap untuk mewujudkan karir impian? Mari kita simak lebih lanjut. Kita bahas secara detail strategi-strateginya. Pertama, temukan passion kamu. Menemukan passion dalam karir seringkali menjadi perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku, dengan eksplorasi dan introspeksi diri. Mulailah dengan menyelami diri sendiri, kenali minat, bakat, dan nilai-nilai yang kamu yakini. Apa yang membuatmu bersemangat ketika melakukan sesuatu, apa yang membuatmu merasa hidup. Coba ingat-ingat kembali kegiatan apa yang selalu kamu nikmati dalam rutinitas harian, hobi apa yang membuatmu lupa waktu, atau bidang apa yang selalu merasa menarik rasa ingin tahumu. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi petunjuk awal untuk menemukan passionmu. Selanjutnya, jangan ragu untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyamanmu. Ikuti workshop, baca buku, tonton video inspiratif dari YouTube, dari channel ini, atau bergabunglah dengan komunitas yang berkaitan dengan bidang yang kamu minati. Melalui eksplorasi ini, kamu akan semakin mengenali diri sendiri dan memperluas wawasanmu ke depannya. Siapa tahu kamu justru menemukan passionmu di tempat yang tak terduga. Terakhir, jangan takut untuk meminta pendapat dari orang-orang terdekatmu, misalnya kekasih atau teman dekat. Mereka yang mengenalmu dengan baik mungkin bisa melihat potensi yang tidak kamu sadari. Diskusikan dengan mereka tentang minat, kemampuan, dan tujuan karirmu ke depan. Masukan dan saran dari mereka dapat membantumu melihat gambaran yang lebih jelas tentang dirimu dan passion yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya tentukan tujuan karir yang spesifik. Mau jadi apa sih kamu 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun lagi? Dengan punya tujuan yang jelas, kamu bisa buat rencana yang lebih terarah dan terukur. Melakukan perencanaan karir untuk 5 tahun ke depan mungkin terdengar menakutkan, tapi sebenarnya ini seperti membuat peta menuju tujuan hidupmu. Mulailah dengan introspeksi diri, gali minat dan bakat terpendam, serta identifikasi nilai-nilai yang penting bagimu dalam berkarir. Bayangkanlah kesuksesan versi dirimu seperti apa posisi, lingkungan kerja, dan impact yang ingin kamu ciptakan. Riset berbagai jalur karir yang sesuai dengan minatmu, pelajari skill yang dibutuhkan, dan kesempatan yang tersedia. Setelah itu, pecah tujuan besar menjadi target-target kecil tahunan atau bahkan bulanan. Misalnya jika kamu ingin menjadi data scientist, tahun pertama fokus untuk mendalami ilmu statistik dan pemrograman, tahun kedua ikut magang di perusahaan teknologi, dan seterusnya. Tetapkan tujuan yang spesifik, measurable, achievable, dan relevan, dan time-bound. Dengan perencanaan yang matang, kamu akan lebih fokus dan termotivasi untuk menggapai karir impian. Selanjutnya, ciptakan personal branding yang kuat. Di era digital yang kompetitif ini, personal branding menjadi kunci penting untuk meraih kesuksesan, baik dalam karir maupun kehidupan sosial. Membangun citra diri yang kuat dan otentik akan membantumu untuk bisa menonjol di antara teman-temanmu, di antara keramaian yang ada di lingkunganmu, untuk menarik peluang dan meraih kepercayaan dari orang lain. Personal branding adalah tentang mengkomunikasikan nilai-nilai, keahlian, dan kepribadian unikmu kepada dunia, sehingga orang lain dapat dengan mudah mengenalimu dan mengingat apa yang kamu tawarkan. Membangun personal branding yang kuat dimulai dengan mengenali diri sendiri. Apa passionmu, apa keahlianmu, apa kelebihan kekuranganmu, apa nilai-nilai yang kita yakini. Setelah memahami diri sendiri, tentukan target audiens dan platform yang tepat untuk membangun citra dirimu. Misalnya di TikTok atau Instagram. Apakah kamu ingin dikenal sebagai ahli di bidang tertentu, atau mungkin sebagai sosok yang inspiratif dan kreatif? Selanjutnya, konsistenlah dalam menampilkan citra diri yang positif dan profesional, baik secara online maupun offline. Ingatlah, personal branding bukanlah tentang berpura-pura menjadi orang lain, melainkan tentang menunjukkan versi terbaik dari dirimu. Maka dari itu, jadilah autentik, bersikaplah jujur, dan bangunlah reputasi yang baik. Dengan konsistensi dan strategi yang tepat, kamu dapat menciptakan personal branding yang kuat dan membuka pintu menuju kesuksesan yang gemilang. Selanjutnya, dedikasi.
Pernah mendengar tentang hukum 10.000 jam? Ini adalah sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya Outlier. Ia menyatakan bahwa untuk mencapai tingkat kemahiran ahli dalam bidang apapun dibutuhkan setidaknya 10.000 jam latihan yang terfokus dan disengaja. Gladwell mencontohkan The Beatles yang menghabiskan waktu berjam-jam manggung di klub-klub kecil di Hamburg sebelum mencapai ketenaran di dunia, atau Bill Gates yang menghabiskan masa mudanya memprogram komputer sebelum mendirikan Microsoft. Meskipun banyak diperdebatkan, konsep 10.000 jam ini menyoroti pentingnya dedikasi, ketekunan, dan latihan yang konsisten dalam mencapai kesuksesan karir. Bukan hanya sekedar menghabiskan waktu, tetapi bagaimana kamu memanfaatkan waktu tersebut setiap jamnya untuk terus belajar, mengasah kemampuan, dan memperbaiki diri sendiri. Intinya di sini adalah practice make perfect. Semakin banyak waktu yang kamu investasikan untuk mengembangkan skill dan pengetahuan di bidangmu, maka semakin besar peluangmu untuk bisa menjadi ahli dan mencapai puncak karir di bidang itu. Namun penting untuk diingat bahwa 10.000 jam hanyalah angka perkiraan. Kualitas latihan dan faktor-faktor lain seperti bakat alami, bimbingan dari mentor, dan lingkungan yang mendukung juga berperan penting dalam perjalanan menuju kemahiran ini. Hukum 10.000 jam seharusnya menjadi motivasi untuk terus belajar, berlatih, dan berusaha, bukan menjadi patokan yang kaku. Yang terpenting adalah konsistensi, dedikasi, dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian terakhir, prioritaskan sholat di tengah kesibukan dan tuntutan pekerjaan. Terkadang kita tergoda untuk menunda atau bahkan meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah kewajiban utama seorang muslim yang tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya. Ingatlah bahwa pekerjaan adalah bagian dari ibadah dan sholat adalah tiang agama. Justru dengan menunaikan sholat, kita akan mendapatkan ketenangan hati, keberkahan dalam pekerjaan, dan kemudahan dalam menyelesaikan setiap urusannya. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat ini menegaskan bahwa urusan dunia termasuk pekerjaan tidak boleh menghalangi kita dari menunaikan kewajiban sholat. Maka dari itu, prioritaskan sholat di atas segalanya. Niscaya Allah akan memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap aspek kehidupanmu, termasuk dalam pekerjaan dan memilih karir. Kesimpulannya di sini adalah mengembangkan karir merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen, strategi, dan upaya yang terus berkesinambungan. Bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi juga tentang mencapai pemenuhan diri, mengembangkan potensi diri, dan menggapai tujuan hidup yang bermakna. Dalam perjalanan ini penting untuk terus belajar, meningkatkan skill, membangun jaringan, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan perubahan teknologi yang ada di setiap zamannya. Ingatlah bahwa karir yang sukses bukanlah sebuah destinasi, melainkan sebuah perjalanan. Maka dari itu nikmati prosesnya, rayakan setiap pencapaian, dan jangan takut untuk mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman. Dengan dedikasi, ketekunan, dan strategi yang tepat, kamu dapat menciptakan karir impian dan mencapai puncak kesuksesan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya seputar karir, pengembangan diri, ekonomi, dan bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Terima kasih telah menonton sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.